Kalau kita review 1 minggu kemarin ya, udah mempelajari KDS ya, kategori desain seismik. Ingat, KDS ini untuk menentukan tipe struktur seperti apa yang dapat teman-teman bangun gitu kan? Tipe struktur yang boleh dibangun. Itu ya. Jadi, apakah harus rangka pemikul momen khusus ataukah saya bisa rangka pemikul momen biasa? Jadi kalau mata kuliah struktur beton bertulang tuh kan teman-teman udah belajar cara mendesain kolom, cara mendesain balok, cara mendesain pelat gitu kan ya. Nah, itu aja tanpa tambahan apapun itu sudah dinamakan sistem rangka pemikul momen biasa. Itu ya. Nah, di atas tipe struktur ini ada yang namanya struktur rangka pemikul momen menengah. Gitu. Di atasnya lagi itulah sistem struktur rangka pemikul momen khusus. Gitu. Nah, jadi ini murni mata kuliah beton bertulangnya yang 3 SKS itu ya, tanpa ditambah apapun. Nah, kalau mau naik ke 1 tingkat di atasnya, ada tambahan treatment gitu. Mau naik lagi, lebih banyak lagi treatment tambahannya gitu loh. Nah, untuk mata kuliah ini nanti teman-teman akan mempelajari yang ini ya, gitu. Kalau ingat lagi kalau di tabel itu yang minggu lalu ya, tipe struktur tuh ada banyak banget gitu ya. At least mata kuliah ini teman-teman bisa mempelajari satu tipe struktur yaitu SRPMK. Nah, jadi SRPMK ini akan diterapkan di beton ya, gitu. Jadi nanti teman-teman ya habis UTS akan tahu bedanya apa sih sama menerapkan beton bertulangnya saja yang ada di sini. Nah, jadi ini tuh SRPMK tuh beton bertulang plus 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 gitu ya. Jadi ada plusnya gitu, ada treatment tambahan gitu. Oke, jadi tipe struktur nanti ya kalau proyek nggak bisa semaunya, saya mau bikin tipe struktur X atau saya mau SRPMB aja deh gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu. Saya mau SRPMB aja deh karena taunya cuma mata kuliah beton 3 SKS gitu kan. Nah pertanyaannya adalah boleh atau enggak gitu. Kalau misalkan boleh di tempat itu gitu, pakai tabel yang kemarin ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak boleh, ya mau nggak mau teman-teman harus geser sedikit tuh, tambahin analisis tambahan dikit aja gitu ya. Masuk ke SRPMM atau masuk ke SRPMK gitu. SRPMK ini namanya aja juga udah khusus, jadi udah plus 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 gitu. Oke, lalu, nah kemarin tuh ada belajar juga prosedur prosedur analisis gempa ya, gempa. Nah, nah gitu ya. Nah, kemarin itu udah mempelajari prosedur analisis gempa. Nah, ingat juga ya, prosedur analisis gempa itu ada statik linier, lalu dinamik linier, ada dinamik linier ya, lalu ada eh, statik nonlinier, ada dinamik nonlinier. Nah, statik linier itu yang akan kita pelajari hari ini, prosedur statik ekivalen. Nah, nanti eh, dinamik linier ini
Bisa teman-teman menggunakan respon spektra. Lalu statik nonlinier ini pushover. Lalu eh dynamic nonlinear di sini ada time history. Oh ya, time history bisa ada di sini dan juga ada di sini. Jadi eh, ada empat, ada empat secara secara kategori ya, tapi itemnya ada 5 gitu ya. Time history ada 2 soalnya. Hari ini kita akan mempelajari prosedur statik ekivalen yang nomor 1 ya. Oke, jadi kalau ditanya prosedur analisis gempa apa aja, bisa jawab ya. Berat seismik efektif. Ini sekali lagi masih SNI, SNI 1726 ya, 2019. Nah, apa itu berat seismik? Berat seismik efektif struktur, W, harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini dalam dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan minimum sebesar 25% beban hidup lantai. Pengecualian A, bila beban penyimpanan tidak lebih dari 5% terhadap berat seismik efektif pada tingkat tersebut, beban tidak perlu dimasukkan dalam berat seismik efektif. B. Beban hidup lantai di tempat parkir umum dan struktur parkir terbuka tidak perlu dimasukkan. 2. Jika ketentuan desain beban lantai untuk partisi disyaratkan SNI 1727 pasal 432, SNI 1727 itu adalah SNI pembebanan ya, pembebanan. Kalau SNI 1726 ini murni fokus ke gempanya gitu ya. Jadi SNI gempa ya. Sebesar beban terbesar antara berat partisi aktual atau berat daerah lantai minimum sebesar 0,48 kilonewton per meter persegi. 3. Berat operasional total dari peralatan yang permanen. 4. Berat lanskap dan beban lainnya pada taman atap dan area sejenis. Ya, oke. Jadi, berat seismik itu adalah besaran yang penting. Ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, apa teori Didin struknya, kan setiap struktur ya, setiap struktur itu, misalkan satu lantai gitu kan, itu ya kayak gini, ya atau 2 lantai ya, pokoknya setiap apapun strukturnya ya gitu ya, pasti punya periode ya. Ya, ya teman-teman pasti ngitung frekuensi natural dulu kan, akar K per M gitu. Itu T periode struktur itu adalah 2pi per omega. Itu. Nah, jadi struktur itu selalu mempunyai periode. Nah, ini penting kan? Jadi buat ngitung periode, kita lihat ya, berarti butuh apa? Berarti butuh frekuensi natural kan? Frekuensi natural buat ngitungnya butuh apa? Butuh kekakuan sama butuh massa gitu. Nah, jadi massa yang mau kita hitung buat analisis gitu ya, buat analisis dinamiknya itu harus berapa gitu kan. Nah, inilah yang diatur sama peraturan gitu. Jadi, W itu tuh harus menyertakan seluruh beban mati. Ya, jadi seluruh beban mati dan gitu kan. Satu, kalau kalau kita pakai buat penyimpanan. Jadi misalkan teman-teman tuh apa juragan ya, juragan lalu punya warehouse, kan penyimpanan tuh warehouse. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kalau warehouse tuh kan pasti isinya kayak bener-bener banyak barang ya, namanya juga gudang ya, eh, gudang supply apalagi gitu kan. Itu isinya kan barang semua gitu kan, relatif banyak gitu kan. Nah, itu sebenarnya barang itu kan bukan beban mati ya. Jadi barang itu kan pokoknya sesuatu yang bisa pindah-pindah itu kan kita sebut beban hidup gitu. Jadi walaupun kayak misalkan kursi gitu kan, walaupun dia benda mati, sekali lagi ya, kursi itu beban hidup karena kursi kan bisa kita pindah-pindah.
Misalkan hari ini dipakai untuk ballroom dansa, kursinya dikeluarin gitu kan. Nah, besok dipakai buat conference, kursinya masukin lagi gitu kan. Nah, jadi pokoknya ya sesuatu yang tidak melekat, permanen, itu kita namain beban hidup gitu ya. Nah, jadi bayangin balik lagi ya ke warehouse tadi, ke gudang tadi, gudangnya teman-teman tuh. Misalkan isinya logistik, logistik apa ya? Logistik eh apa ya? eh produksi perkakas gitu misalkan kan. Nah, itu kan beban mati, itu kan sebenarnya benda mati semua gitu kan, tapi itu beban hidup ya sekali lagi ya. Nah, tapi saking banyaknya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa meneglek, nggak bisa eh, apa sih, mengabaikan beban itu gitu, karena itu tuh lumayan banyak gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, 25% dari beban hidupnya harus kita hitung gitu ya. Jadi, kalau kasusnya satu tuh, itu berat seismiknya itu adalah SIDL, S, kan ini beban mati wajib ya, beban mati itu kan SIDL sama LL ya. Ditambah, eh, SIDL ditambah DL. Nah, ini kan beban mati jelas ya kita ya, nih. Ingat lagi, dead load, beban mati itu adalah beban si strukturnya itu. Jadi strukturnya itu tuh punya berat. Jadi misalkan kalian kan punya pelat, punya balok, punya kolom. Nah, beratnya si pelat, beratnya si kolom, beratnya si apa eh, balok gitu. Nah, itu dead load. Jadi beratnya si struktur. Nah, SIDL itu juga beban mati permanen ya. Jadi yang namanya SIDL sama dead load itu semuanya permanen. Cuma SIDL itu yang cuma membebani. Jadi bayangin nih, kalian jadi struktur. Struktur itu rangkaian kolom, balok, sama pelat. Nah, terus ada keramik-keramik nempel di pelat, terus habis itu ada marmer nempel di pelat, terus ada apa lagi, MEP gantung-gantung di ceiling gitu kan, di apa sih, di plafon ya itu, terus eh, pokoknya yang nempel-nempel kayak gitu kan, kan eh, apa, plafon itu kan nggak nggak membuat kalian, nggak membuat struktur kalian nih, struktur nih jadi lebih kuat kan, itu malah membebani kalian kan. Keramik-keramik itu kan juga nggak menyumbang kekuatan ke pelat, itu malah membebani pelat kan. Nah, yang nempel-nempel kayak gitu dan sifatnya permanen, ya bayangin aja kan kalian sulit tuh nyongkel apa, nyongkel ubin, nyongkel lantai itu kan sulit ya. Nah, eh yang gitu-gitu itu jelas-jelas beban mati ya, tapi dia nggak nyumbang kekuatan, makanya dia SIDL ya. Jadi sekali lagi, kalau dead load itu adalah berat dari strukturnya sendiri. Jadi dia tuh nyumbang kekuatan struktur kan, karena dia struktur nih, gitu kan, nyumbang kekuatan tuh. SIDL itu adalah yang nempel-nempel di dia, sama-sama permanen ya, tapi nggak bantuin kekuatan ya. Jadi kayak itu tadi, MEP kan nempel-nempel, Ubin cuma nempel-nempel, so apapun finishingnya lah, apapun finishingnya, mau pakai marmer, mau pakai apa, kayu, kayu, kayu apa, pokoknya lantai kayu gitu misalkan, yang cuma buat, yang nggak, yang cuma nempel gitu, nggak nyumbang kekuatan ya, itu namanya SIDL. Nah, untuk lemari, terus barang-barang yang bisa pindah-pindah, nah itu live load ya, gitu. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman itu ceritanya gudang untuk penyimpanan gitu ya, atau warehouse gitu, eh, berat seismiknya berarti ya kasus satu itu adalah SIDL 100% ya. Jadi satu SIDL ditambah satu dead load ditambah 0,25 live load. Nah, inilah berat seismik yang dimaksud itu untuk kondisi satu.
Lalu kondisi dua itu kalau ada beban lantai untuk partisi gitu ya. Eh, Terus ambil yang terberat antara kalau kita hitung sendiri gitu ya, masa jenis partisi bla 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 itu maksudnya berat partisi aktual atau 0,48 kilonewton per meter persegi itu ambil yang terbesar. Nah, jadi ini tuh kalau ini berarti ya ya udah tambahin segitu ya angkanya tambahin ini atau berat partisi yang udah kalian hitung aktual. Terus untuk kasus tiga, kalau ada berat operasional total dari peralatan yang permanen. Jadi sekali lagi nih kita tahu ini tuh peralatan, tapi kita tahu ini permanen gitu. Dan ini tuh untuk penunjang operasional. Jadi misalkan apa ya? Misalkan pabrik lalu teman-teman itu punya kren. Krennya itu sebenarnya bisa dilepas pasang. Cuma krennya itu apa bisa dikatakan permanen gitu terus dipakai terus kan jadi udah sangat pasti itu permanen kan udah sangat pasti itu di situ terus gitu kan nah ya udah ini jangan lupa dijumlahin ditambahin ini gitu itu kalau kasus kasus sesuatu gitu ya ada peralatan yang sifatnya permanen dan peralatan itu menunjang operasional kan dipakai terus kan jelas kalau nggak ada alat itu berarti nggak bisa operasional gitu loh. Nah, lalu kasus keempat, kalau ada lanskap gitu, atau taman atap yang ada di, misalkan di rooftop, rooftop tuh kan bisa ada taman-taman tuh, terus kan apa kampanyenya, kampanyenya calon gubernur Ridwan Kamil bilang katanya nanti di semua rumah yang ada rooftopnya harus ditanamin apa pohon, cenah kan? Nah, kan kalau kan jadi si pohon ini nih kalau sifatnya kayaknya juga bakal di situ terus gitu loh gitu ya ya itu juga harus dipertimbangkan gitu soalnya ya teman-teman pohon sama media tanamnya itu kalau kita hitung-hitung nanti ya apalagi nanti banyak gitu pohonnya gitu itu berat juga gitu jadi itu juga harus di consider gitu. Nah, jadi cerita gitu. Inilah yang namanya berat seismik. Inilah yang akan kita hitung untuk menghitung properti struktur seperti frekuensi natural, periode struktur gitu. Jadi ternyata nggak cuma nggak cuma beban mati aja ya, nggak cuma berat jenis dikali bla 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 gitu kan. Ternyata bisa ada nambah live load 25%, bisa aja ada taman di atasnya, bisa aja ada peralatan tapi berat peralatan tapi yang permanen gitu-gitu ya, gitu. Normalnya ya cuma SIDL tambah DL. Tapi kalau untuk kasus ini harus ditambahin ya. Apakah teman-teman kasusnya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, apa nomor empat gitu. Oke, jadi nanti jadi W. Jadi ya udah sebenarnya nanti ngitung aja beratnya aja. Jadi misalkan misalkan kan teman-teman udah ngedesain ya bangunan gitu kan, ukuran baloknya udah jelas, ukuran kolomnya udah jelas, kan bisa dihitung ya volume beton bertulang ya dikali massa jenis beton bertulang. Itu kan itu udah jadi dead load kan gitu. Gitu ya. Jadi ngitung volume aja tuh kayak mata kuliah EBK ya yang ngitung volume ya volume beton gitu kan lalu dikaliin sama massa jenis beton kan jadi gaya ya jadi beratnya si beton gitu itu berat struktur itu DL ini 100% DL ya 1 DL ini 100% DL koefisiennya satu tuh 100% maksudnya. Nah, terus SIDL ini itu adalah sekali lagi yang nempel-nempel, tapi bukan struktur. Jadi misalkan apa ya partisi, partisi itu kan nggak bantuin struktur. Partisi itu kan cuma kadang-kadang kalian pakai triplek kayak gitu kan, partisi ruangan yang bisa dibongkar-bongkar gitu. Nah itu tuh apa? Sebenarnya dia bisa dibongkar, cuma kadang-kadang kan partisi itu ada yang bersifat permanen gitu loh. Nah, itu SIDL gitu. Terus apa ya? Apalagi ya? Gipsum, fasad, yang pokoknya yang nempel-nempel gitu ya tadi ya. Terus apa namanya itu ubin ya, terus plafon ya di ceiling gitu.
Terus apa lagi ya? Ajian, pokoknya yang nempel-nempel gitu yang tidak berkontribusi ke kekuatan struktur dan biasanya bersifat permanen ya. Jadi bersifat permanen itu adalah tidak mudah untuk kalian bongkar, walaupun sebenarnya bisa. Kayak misalkan lantai kan sebenarnya bisa kalian bongkar, bisa kalian congkil gitu kan, tapi sulit gitu kan. Nah, kalau partisi yang serius, yang maksudnya kubikal di kantor-kantor gitu misalkan, itu juga bisa kan dibongkar kalau mau gitu, tapi sulit gitu. Jadi hitungannya bisa dikatakan permanen lah gitu. Apalagi kalau memang jarang dibongkar kan gitu, emang di situ terus kan. Nah, pokoknya yang nempel-nempel kayak gitu tuh dan cuma membebani struktur gitu ya. Kadang-kadang batu bata itu juga termasuk ya SIDL karena dia kadang-kadang tuh nggak membantu struktur. Nah, itu. Jadi hitung aja pokoknya misalkan tahu ada ubin, teman-teman tahu berat ubinnya berapa. Tinggal dikali luasan ubin, dikali tebel gitu-gitu kan. Udah bisa hitung gitu. Jadi ini tuh bener-bener hitung-hitung aja di lapangan. Ini juga hitung-hitung aja di lapangan. Ini tergantung apa desain ukuran balok, pelat, kolom dan teman-teman. Kalau ini berdasarkan apapun yang nempel. Nah, jadi ini berkaitan sama fungsi ruangannya gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, misalkan fungsi ruangannya untuk ruang baca misalkan kan berarti em, pasti di setting di ruangan itu ada lightning yang oke buat baca, ada apa gitu ya. Nah, itu tuh dihitung aja gitu berat sih sistem lightingnya berapa. Nah, itu SIDL tuh gitu ya. Jadi sangat-sangat bergantung dengan fungsi apa ruangannya. Jadi misalkan juga ruang operasi kan pasti ada peralatan operasi. Nah, itu SIDL juga sih kalau eh, sifatnya permanen ya. Kan kadang-kadang banyak peralatan itu kayak diangkur gitu loh. Jadi ya sulit dipindah-pindah gitu. Nah, itu hitungannya SIDL. Nah, live load ya, itu ganti-ganti. Jadi live load itu bisa dipindah-pindah. Itu tadi yang nggak butuh effort lah. Jadi kayak tempat duduk yang nggak diangkur itu live load. Pokoknya yang orang dengan mudah mindah-mindah gitu. Sangat-sangat mungkin untuk dipindah. Nah, itu masuknya live load ya. Gitu. Nah, masalahnya live load ini kan itu berdasarkan probability statistik, probstatnya ya. Jadi harus disurvei dulu sebenarnya. Jadi nggak bisa kan kalau ngitung SIDL sama DL itu kan aktual aja ya teman-teman, hitung volume kali massa jenis gitu lah pokoknya. Nah, tapi kalau live load ini tuh ada standarnya si SNI 1727. Nah, ini sebenarnya udah dipelajari di beton betonnya kalau betonnya saya ya, kalau betonnya saya harus udah dikasih tahu ya live load itu apa berdasarkan probability statistik dan jadi berdasarkan ilmu statistik. Jadi teman-teman tuh nggak bisa pakai apa misalkan mau bikin rumah terus teman-teman kayak mengeneralisir gitu kan misalkan apa kalau di keluarga teman-teman kan cuma bertiga misalkan ayah ibu dan kalian satu orang gitu misalkan ya. Lalu teman-teman tahu beratnya ayah 70, beratnya mama 55 misalkan, beratnya teman-teman, maksudnya kalian gitu, satu orang ya, eh berapa? 56 misalkan. Nah, kalian kalian nggak bisa mengeneralisir itu buat bikin rumahnya orang kan nggak kan belum tentu apa yang tinggal cuma 3 orang belum tentu beratnya ayah itu tadi berapa sih beratnya ayah 70 tadi ya ya itu maksudnya terus beratnya mama tadi 55 belum tentu kan gitu jadi apa yang namanya live load ini ada aturannya. Jadi kita sekali lagi nggak bisa mengeneralisir, nggak bisa mengasumsikan angka, nggak bisa kayak gitu tuh. Harus buka SNI 1727-nya. Lalu teman-teman lihat tabelnya tuh. Misalkan untuk perumahan residensial misalkan. Harusnya level load-nya berapa sih? Itu. Jadi angka-angka di situ tuh
itu udah berdasarkan survei, udah berdasarkan statistik. Jadi gak kayak kayak kalau di mata kuliah transport itu, saya nggak tahu teman-teman lakukan atau enggak. Ada yang namanya traffic counting. Itu itu teman-teman apa kan ngitung tuh berapa berapa kendaraan yang ada gitu kan. Nah, jadi itu tuh udah disurvei. Jadi berat-berat di sini nih live load yang ada di tabelnya itu ya. Sekali lagi kalau di beton saya harusnya udah dikasih tahu. Itu eh, jadi misalkan ada gedung dipakai buat parkir gitu. Itu udah disurvei, udah ada yang survei. Oh, eh, biasanya nih kalau dipakai buat parkir kan bisa aja eh, apa bisa aja padet gitu ya, bisa aja diisi padet misalkan parkirannya bisa aja diisi agak longgar kan itu kan ada apa sih ada ada jadi yang namanya statistik kan selalu gitu ya ada sebaran nah ada sebaran. Nah, jadi angka-angkanya itu udah melakukan udah lewat proses statistik ini. Jadi udah ada yang survei biasanya kalau di basement, biasanya kalau di basement itu normalnya berapa? Mungkin ini bolehlah saya tunjukin ya slide betonnya biar kebayang. Nah, ini ya. Jadi, oh mungkin ilustrasinya dulu. Nah, jadi udah ada yang survei tuh. Mis- Jadi udah ada yang survei tuh. Jadi untuk biasanya untuk 1 kali 1 meter itu kan mobil juga ada banyak ya mobil bisa yang sedan, yang apa mobil sport, ada yang jeep, ada yang pokoknya banyak ya, ada jenisnya juga. Nah itu udah disurvei sama dengan segala keberagaman itu ya. Itu udah disurvei hingga akhirnya ter ter apa ya terpropos ter apa ya apa sih pro- terpropos angka 2,5 kilonewton per meter persegi gitu. Jadi udah pakai confidence levelnya statistik juga gitu loh. Nah, jadi ya udah kita pakai angkanya aja gitu. Jadi nggak bisa kalian ah mobil saya nggak segini kok gitu kan udahlah saya mau desain untuk 1 kilonewton per meter persegi aja buat di basement yang buat parkiran misalkan nggak bisa kayak gitu jadi ini berarti nggak sesuai peraturan jadi teman-teman harus pakai angkanya peraturan gitu loh. Nah terus kalau misalkan buat rumah tinggal. Nah, itu udah ada yang nyurvei. Kira-kira nih kalau buat rumah tinggal paling kan nggak padet ya. Rumah tinggal tuh paling juga 3 orang, 3 orang, 4 orang, 2 orang ya pokoknya segitu gitu. Nggak terlalu padet-padet gitu lah. Kira-kira 1 meter kali 1 meter itu setelah dihitung-hitung ya. Ya ini beratnya ayah, salah, beratnya ibu, beratnya ayah ditambah beratnya satu anak, terus dibagikan jadi apa W ya W kan dibagi luasan 1,1 ya kira-kira gitu ya itu tercetuslah angka 2 kilonewton per meter persegi sekali lagi ini udah pakai confidence levelnya di statistik untuk mata kuliah Polsatnya tuh. Nah apa jadi dua ini juga mungkin bukan ngambil min ya kalau ngambil nilai min berarti kemungkinan gagalnya 50% kan gitu kan ini angka kemungkinan ada lewat dari angka min itu kan 50% Mas Ian gitu ya. Nah jadi angka-angka ini tuh udah terstandar gitu udah ada yang propose gitu. Nah, dengan confidence level tertentu lah di probabilistik statistik. Nah, kalau misalkan bukan rumah tinggal, misalkan buat apa ballroom misalkan, di sini kan memungkinkan ada human concentration, jadi memungkinkan apa eh, orang banyak berkumpul gitu. Jadi misalkan
apa ya, lobby lobby mall misalkan. Kan itu kan banyak orang berkumpul. Nah, pokoknya yang gitu-gitu tuh setelah disurvei ternyata semeter perseginya itu angkanya kira-kira 5 lah gitu. Sekali lagi ini udah pakai survei dan udah pakai statistik gitu. Nah, angka-angka ini pokoknya ikutin aja. Ikutin SC 716 atau SNI 1727-nya. Nah, inilah si tabelnya. Nah, ini nih. Jadi eh, kalau misalkan apartemen kan ini residensial ya nih ya. Mana sih residensial? Nah, ini ya, nih residensial nih di sini. Kalau misalkan private room, jadi kalau misalkan buat private room itu cuma 1,92 kilonewton per meter persegi gitu ya. Tapi kalau public room, jadi memungkinkan orang datang, itu 4,79, ya kayaknya 4,79 ya kilonewton per meter persegi. Nah, jadi kelihatan ya 1,92 sama 4,79 ini mah 2 kali lipat aja lebih kan gitu. Jadi itu menggambarkan itu tadi kalau public room atau koridor serving room. Jadi pokoknya koridor yang bisa diakses publik gitu-gitu ya. Lebih gede tuh eh, lebih dari 2 kali lipat, 2 kali lipat aja lebih gitu ya daripada private room. Kan ya bayangin aja kalau private room mah nggak bisa orang sembarang masuk ya, namanya juga private rooms kan pasti hanya orang-orang tertentu yang masuk. Jadi pasti bebannya sedikit gitu. Tetapi kalau diakses banyak orang, berarti itu public rooms gitu ya, bebannya sampai hampir 5 ya, 4,79 kilonewton per meter persegi. Ya gitu, terus ini ada banyak ini school, lihat di sini kan, school, classroom 1,92. Kalau koridor di lantai 1 4,79 ya, gede ya. Koridor lantai 2 dan seterusnya 3,83. Jadi kelihatan banget koridor lantai 1 itu pasti lebih banyak diakses orang dibandingkan koridor di lantai 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya angka ini dipakai aja ya. Jadi nggak, sekali lagi kalau live load itu teman-teman nggak bisa pakai feeling. Nah, terus ini apa live load-nya storage tadi ya. Storage itu kan gudang penyimpanan tadi tuh loh. Nih storage itu kalau barang-barangnya heavy berat gitu itu 11,97 nih, gede banget nih. Kalau barang-barangnya ringan pakai yang 6 gitu ya. Nah, tadi katanya kalau storage harus 0,25 live load. Nah, ya udah. Tuh, pokoknya cara ngitung W ya gitu aja. Ini kalau di ITAPS ya, kalau di ITAPS nanti bahasanya adalah mesh, source gitu. Setelah teman-teman menghitung W, nah teman-teman akan menghitung V nih, V desainnya ini gitu. Gaya geser, gaya ge- ges- geser dasar seismik, gaya geser dasar seismik V dalam arah yang diterapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan berikut. V sama dengan CS dikalikan W. Keterangan. CS sama dengan koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan 7811. W berat seismik efektif menurut 772 yang tadi itu ya. Nah, V ini ya di stroke itu buat ngitung, kan teman-teman tuh ini kan ya misalkan 2 story gitu ya. Lalu ada ini kan ya, dia sway, dia kalau di situ kan bakal sway gini kan. Nah, lalu jangan lupa kasih timbangan gitu kan. Ada gaya yang bekerja tiap lantai. Ingat tuh di instruknya coba ya. Ada VI, ada V lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya gitu loh. Nah, ini eh, V2 gitu lah ya. Ini V3. Nah, ini V dasar, V basir lah ya. Nah, V kesetimbangan aja berarti VB itu ya
V2 ditambah V3 gitu. Ingat ya, ini V itu K dikalikan U kalau di Distruk tuh gitu kan. Nah ini pokoknya eh, gunakan semua mata kuliah yang pernah teman-teman ambil. Tadi kan udah ngomongin Propstat, terus apa ya, tadi bahkan ngomongin transport, terus ngomongin beton, ngomongin Distruk, apalagi pokoknya em, semua semua ilmu itu bakal kepake gitu. Karena sekali lagi eh, masalah di dunia nyata tuh nanti teman-teman kerja tuh masalahnya itu adalah gabungan dari bahkan segala rumpun ilmu nggak cuma teknik sipil jadi buru-buru apa mempelajari di luar sipil jadi yang di dalam sipil itu bakal kepake banget begitu kalau kasusnya sipil jelas-jelas ya jadi coba kotak-kotak mata kuliah yang teman-teman yang ada di pikiran teman-teman, di otak teman-teman tuh coba dihancurkan kotak-kotaknya itu. Kaitkan antara unstruk, statika, beton, baja, terus apa lagi? Hmm, bahkan tadi kan propstat kepake, matematika, mathnya kepake, terus apa bahkan ya? Oh, apa ya? Ya pokoknya semua mata kuliah itu coba digabungkan, coba dilebur gitu dan pahami koneksi antar mata kuliah itu gitu. Ya, oke. Nah, si VB-nya inilah ini tuh si ini gitu, si V Bashir ya, V Bashir bahasa Inggrisnya kan kayak geser dasar. Nah, nanti oke ya. Nah, nanti apa? Nanti si gedung kita gini gitu ya. Nah, yang gaya yang kita assign di sini di Bashir di sini nih, yang kita persiapkan buat si gedung harus bisa mampu menahannya gitu ya. Itu tuh ya ini gitu. Nanti buat ngedesain gedungnya gitu. Nah, berapakah angkanya? Angkanya itu adalah CS dikalikan W. W tadi udah teman-teman hitung gitu ya. Nah, namanya aja ini gaya geser ya, gaya geser dasar seismik. Jadi dia harusnya punya satuan gaya. Jadi ini satuannya ya, kilonewton, newton, gitu-gitu. Namanya juga gaya, pokoknya satuan gaya ya. Newton boleh, kilonewton boleh gitu kan. Cuma kalau kebanyakan nol biasanya biar ringkes angkanya, saya pakai kilonewton. Ya, jadi harus satuan gaya gitu ya kilonewton sama newton. Cuma kalau kebanyakan nol lebih ringkas ngomongin lebih ringkas dijadiin kilonewton. Nah, CS ini CS ini didapatkan dari level gempa masalahnya ya. Jadi teman-teman kemarin udah bikin respon spektra itu adalah level gempa yang disyaratkan. Jadi maksudnya tuh kekuatan harus segitu tuh gempa yang teman-teman masukkan ke dalam analisis gitu kan. Ini kan satuannya tuh di sini kan pokoknya G ya. Ya, ada yang bilang SA gitu kan. Di sini periode satuannya second. Nah, CS itu adalah habis kalian ngedinstruk dapat dapat ini ya T kan ini kan omega sama dengan akar K per M. Jangan lupa M-nya itu juga apa? eh, masa seismik ya gitu. Nah, terus kan dapat periode nih 2 pi per omega kan. Nah, misalkan berapa? Misalkan periodenya 0,7 misalkan. Oh, ternyata 0,7 tuh kenanya di mana di spektranya? Misalkan 0,7 ya. Nah, ternyata kena di puncak nih. Nah, jadi bacaan di sini nih berapa nih angkanya? Itu jadi si CS gitu. Jadi sekali lagi CS itu sudah mengandung periode si strukturnya. Jadi bisa kita lihat ya, makin fleksibel tuh, makin ke sini nih, lumayan nih kenanya tuh di bawah gitu ya, nggak di puncak spektra. Itulah ceritanya. Jadi ya teman-teman kalau mau gayanya
mengurangi gempa yang masuk ya mungkin gedungnya mau dibikin fleksibel juga boleh gitu-gitu ya pokoknya tapi kalau fleksibel juga yang apa sway-nya juga yang nyaman ya jadi pokoknya kuat iya nyaman iya selama dia fleksibel tapi masih nyaman ya boleh gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi CS itu adalah suatu angka dari spektra yang sudah dikawinkan dengan periode si struktur gitu ya. Nah, berarti satuan CS itu dalam G ya. Satuan CS dalam G. G itu kan meter per second kuadrat gitu loh gravitasi kan. Meter per second kuadrat. Nah, biar jadi kilonewton atau newton, biar jadi biar jadi ya kalau Newton tuh kan kg meter per second kuadrat ya itu kan Newton ya. Nah berarti di sini kg kan gitu. Nah ini jangan lupa W satuannya dalam kg gitu ya. Ya udah pokoknya V itu harus dalam Newton atau kilonewton gitu. Nah ini kan perhitungan koefisien respons seismik. Ngitung CS itu harus ditentukan sesuai dengan persamaan 31. Nah, ini kan persama respons spektra teman-teman kan ini tuh. Keterangan SDS parameter kecepatan respon ya. Kita udah tahu ya SDS kemarin itu yang 2/3 SMS itu loh. Ya, terus R adalah koefisien modifikasi respon. Nah, ini minggu lalu nih R. Jadi misalkan SRPMK R-nya 8 gitu ya. Jadi bergantung sistem strukturnya ya. R itu kemarin tuh loh yang ngurangin dari equal energy ya. Jadi apa kalau dia elastik itu luas di bawah kurva kayak gini energinya segini. Kalau dia rusak ya dia boleh gini kan gini tapi agak sini nih. Nah ini misalkan ini boleh jadi merah. Ini tandanya strukturnya rusak. Kalau yang apa purple yang ungu gitu ya berarti strukturnya elastis sempurna. Nah, R itu adalah turunnya kan kemarin ya tuh loh yang turunnya itu kan ya gini nih. Nah itu pokoknya jangan dilupain ya semuanya ya itu minggu lalu. IE adalah faktor keutamaan gempa yang bergantung sama kategori resiko. Jadi misalkan gedungnya penting itu R itu tuh I-nya 1,5 ya. Rumah sakit bla 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 coba dibuka lagi minggu lalu tuh. Kalau gedungnya nggak penting-penting amat gitu, I-nya 1 gitu. Tuh kan? Oke kan? Nah, ini pokoknya ini rumusnya seperti ini ya, SDS per R per I gitu kan? Terus tidak perlu melebihi berikut. Yang ini SD 1 per T untuk T kurang dari TL dan untuk T lebih dari TL itu ini rumusnya. SD 1 TL per T kuadrat. Nah, ini kan rumus-rumus. Coba teman-teman buka lagi tugas respon spektralnya tuh. Kan udah, kan teman-teman pakai rumus ini. Jadi ini tuh sebenarnya tuh rumus-rumus di respon spektra. Rumus-rumus ini tadi nih yang bikin ini. Nah, jadi ya sebenarnya itu rumus respon spektra aja. Di daerah ini kan SDS kan. Ini. Nah, ini kan berarti ini tadi daerah SDS kan ini daerah puncak nih. SDS dibagi R per I gitu. Ini kalau periodenya kena puncak. Nah, ini kalau periodenya kena habis puncak, habis 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 ini loh. Hijau deh ya. Ya, di sini nih, ini nih masuk sini. Lalu ada TL kan? Ya usah di sini lah ya, TL. Ini terus ada kan sebenarnya kan respon spektranya tuh agak agak eh, agak gini kan ada gininya gitu loh. Nah, di sini itu ada TL nih, habis TL nih misalkan TL ya. Rumusnya beda lagi kan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ada rumusnya gitu kan. Coba buka lagi respons spektranya tuh, slide respons spektra.
Nah, yang ini nih kalau kena zona yang hijau. Nah, kalau yang ini kalau kena zona setelah TL yang ungu kalau digambar ini yang ini nih. Gitu. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus dalam res- respons spektra teman-teman sebenarnya, kan? Nah, terus ini ada CS min nih di sini nih. Jadi ceritanya sebenarnya di spektra tuh ada ini kan tidak kurang dari. Jadi dia CS min. Nah, jadi di spektra tuh tuh, set, 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 gitu kan dan sebagainya itu. Nah, di sini tuh bayangin aja kalau periode teman-teman ada di sini misalkan. Di sini nih kan berarti CS-nya rendah banget ya tuh kan. Di sini nih kayak bener-bener rendah serendah-rendahnya. Ini misalkan periodenya sampai sampai berapa ya? 25 second misalkan. Jadi CS-nya kan rendah serendah-rendahnya kan. Nah, peraturan tuh biasa. Dia kan ngebatas-batasin AS min, bla bla semua diabatin. Dia kasihlah CS minimum. Jadi misalkan ini CS minimum nih. CS min. Nah, inilah CS minnya. Inilah CS minnya ya. 0,044 SDSI. Lebih besar dari 0,01. Nah, jadi kalau misalkan tadi kasusnya ya kena di sini nih kan CS-nya serendah ini nih nggak bisa dipakai nih misalkan ini 0,0005 saking kecilnya ya. Nah, nggak bisa kita pakai CS ini harus pakai CS minimum. Ya ini mentok-mentok ini 0,01 nih itu paling rendah, mentok-mentok paling rendah. Ya gitu, jadi ceritanya sebenarnya rumus ini adalah rumus respons spektra gitu kan. Ya udah, itu tadi kembali ke teorinya. Jadi kalau periode kita di sini sebenarnya kalau udah punya respons spektranya ya udah tinggal lihat aja ini kena di koefisien berapa. Kalau di sini kena di berapa gitu. Pokoknya tergantung periodenya aja gitu. Nah, jangan lupa strukturnya itu tiga dimensi. Jadi teman-teman ada nanti basir arah X sama basir arah Y gitu. Apalagi kalau bangunannya tidak simetris. Kalau misalkan bangunannya simetris, pasti periodenya sama ya X sama Y. Berarti V-nya ya udah bisa aja sama. Jadi hitung aja sekali kan. Tapi kalau nggak simetris atau denahnya aja persegi panjang. Udah jelas ini periodenya beda. Periode arah X sama periode arah Y. Beda ya. Ke sini misalkan periode X. Dihitung ya. Kekakuannya yang ke arah X semua ya. Terus sama periode ke arah Y dihitung. Nah, nanti taruh sini nih misalkan periode ke arah Y yang ini ya, TY yang ini misalkan berapa ini 0,02 misalkan. Nah, periode arah X yang ini nih yang di sini ini misalkan angkanya 0,05 misalkan. Ya udah, berarti nanti basir arah X berarti pakai yang 0,05 ya dikali W. Basir yang ke arah Y 0,02 dikali W, W struktur gitu. Itu ya, jadi Vx, Vy itu kalau periodenya beda harus dua arah hitungnya. Nah ini ada ini kasus khusus aja kalau strukturnya itu berlokasi S1 sama dengan atau lebih dari 0,6 G. CS-nya ada tambahan nih, nggak boleh kurang dari angka ini. Nah, begitulah cara mencari CS. Jadi sekali lagi sangat bergantung ini sangat bergantung lokasi ya. Ini kan pakainya S1 ya. Ini kan sebenarnya rumus level spektra SD1, SD1 gitu kan, SDS gitu kan. Nah, ini sangat bergantung lokasinya. Jadi nggak bisa sekali lagi kita itu mau Mbak mau bangun di Unpar tapi SDS-nya seenaknya misalkan harus buka ke SDS Bandung gitu ya. SD1 Bandung.
gitu. Terus apa? Kan teman-teman juga udah cara menentukan side class ya, udah. Jadi harus NSPT dulu, NSPT kan, NSPT dapat apakah dia SA, SB, SC, SD, SE gitu kan. Kalau udah tahu itunya bisa bikin respon spektranya kan gitu. Nah, kalau udah bisa bikin respon spektranya, CS-nya tinggal koefisien dari respon spektra berdasarkan periode struktur kita gitu. Nilai maksimum SDS dalam ketentuan CS dan EV. Nilai CS dan EV diperkenankan untuk dihitung dengan nilai SDS sama dengan 1, tetapi tidak kurang dari 70%. Nilai SDS sesuai yang didefinisikan pada 63 apabila semua kriteria berikut terpenuhi. Satu, tidak terdapat ketidakberaturan seperti yang didefinisikan pada 739. Nah, ini ketidakberaturan belum belajar ya. Dua, tinggi struktur tidak melebihi 5 tingkat, jadi nggak lebih dari 5 lantai gitu ya. Di atas level terendah antara dasar atau bidang permukaan tanah. Seperti yang didefinisikan pada pasal 3, diilustrasikan pada gambar 8. Apabila diperlukan, setiap level mezanin dianggap sebagai satu lantai dalam pertimbangan ini. Tiga, periode dasar struktur T. Oh ya, level mezanin itu kayak setengah lantai gitu ya. Jadi eh, mungkin kalau teman-teman apa sering lihat di nah arsitektur gitu bisa kadang-kadang ada lantai mezanin. Jadi itu kayak kayak setengah lantai gitu. Jadi nggak bener-bener satu lantai gitu kayak cuma sebagian gitu-gitu. Ya bisa kita bilang setengah lantai gitu. Nah, tapi dalam kasus ini ya dianggap sebagai satu lantai gitu kan. Ya ini mah konservatifnya kan. Tiga, periode dasar struktur T tidak melebihi 0,5 second, seperti yang disyaratkan pada 782. Empat, struktur memenuhi persyaratan yang diperlukan agar faktor redundansi rho diambil sama dengan 1 sesuai 7342. Ya, ini kasus khusus juga ya. Kita bisa pakai SD sama dengan 1 dan nggak boleh kurang dari 70% nilai SDS-nya kita aslinya gitu loh. Kalau 1, 2, 3, 4 ini kejadian gitu. Pokoknya kasus khusus aja sih. Kalau enggak ya jangan pakai ini gitu ya. Misalkan udah tahu 6 lantai, jelas nggak bisa kan? Gitu. Harus semua kriteria terpenuhi ya. Jadi nggak boleh ada tidak beraturan, nggak boleh lebih dari 5 lantai, nggak boleh periodenya terlalu fleksibel ya. Terus oh ya, strukturnya juga boleh termasuk struktur yang punya row sama dengan 1. Oh, ini masih ada lagi. 5, sifat tanah di situs tidak termasuk kelas situs E atau F. Oh, jadi kalau misalkan site class-nya apa SE nggak boleh banget ya, udah jelas. 6, struktur diklasifikasikan sebagai kategori risiko 1 atau 2 sesuai 412. Nah, ini kalau kita dapat kategori risiko 3 atau 4 jelas banget nggak boleh juga gitu kan. Nah, ini tadi gambar ilustrasi perhitungan lantai 1, lantai 2 yang dimaksud ya. Ini tadi aja sih ini definisi jumlah lantai dari permukaan tanah gitu. Gitu. Pokoknya ini kasus khusus saja. Kalau ke enamnya nggak terpenuhi, berarti nggak bisa pakai ini ya. Harus pakai ya udah pakai ini aja yang biasa, respon spektra biasa. Nah, inilah periode gitu ya. Periode konsepnya sama seperti Dinstro. Periode itu ya frekuensi natural gitu ya. Hubungannya pasti apa berhubungan sama massa dan juga berhubungan sama kekakuan. Tapi ada tambahan-tambahan dikit ya. Seperti biasa kan kalau peraturan tuh kasih AS min, CS min, periode apa batasan periode. Nah ini nih. Nah jadi ada eh, apa eh, tambahan yang harus kita cek. Kan kita dapet T aktual ya itu harus kita cek sama ini. Ada batas atas ya namanya. Jadi periode ada batasnya juga ya. Kadang-kadang
Kadang-kadang kita tuh nggak bisa pakai periode apa adanya. Periode apa adanya itu yang teman-teman hitung dari distruk dan unstruknya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman modelin di etaps tuh, itu adalah melakukan unstruk dan dinstruknya di dalam MSTAPS gitu ya. Jadi teorinya ya si dinstruk itu. Periode itu hubungan sama massa sama kekakuan gitu ya. Cuma distruk simplifikasinya ya, jadi diafragmanya kaku gitu kan, makanya dove-nya satu lantai sama gitu-gitu. Nah, kalau misalkan diafragmanya nggak kaku, itu teman-teman harus assign jadi diafragma fleksibel. Jadi nggak murni sesimpel distro gitu. Tapi kalau misalkan lantainya bisa berfungsi jadi diafragma ya sebenarnya distro aja itu. Kalian jadi hitung manual aja bisa sebenarnya. Yang cuma gitu kan, cuma sate kayak sate gitu kan, kayak pentol korek itu untuk satu lantai. Ya pokoknya apalagi kalau satu lantai. Jadi sebenarnya teman-teman tuh bisa menghitung struktur satu lantai. Kalau misalkan renov-renov rumah tuh harusnya bisa sih ngitung apa hand calculation gitu karena masih simpel, ngitung periode aja relatif pasti mirip sama hitungan kita gitu kan. Nah ya udah jadi periode fundamental struktur T dalam arah yang ditinjau, jadi ini misalkan kalau tiga dimensi harus ada TX TY ya, T arah X sama T arah Y tadi udah dibahas, harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung CU dari tabel 17 dan periode fundamental pendekatan TA yang ditentukan sesuai 7821 sebagai alternatif dalam melakukan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur, T diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan. Nah, jadi ini ada periode aktual kita nih itu tidak boleh melebihi CUTA. Jadi batasan atas ya. Jadi misalkan kita punya T hitungan hitungan T kita aktual gitu ya dari hasil dinstruk atau analisis struktur di situ tuh. Nah, di sini tuh ada batas namanya CUTA. Ya, tuh, ini gambarnya. Jadi ini ada suatu angka, misalnya ini ya, ada satu angka nih, ini adalah angka CUTA. Itu kan, ini batas atas dari periode kita. Nah, CU, nah TA ini adalah periode pendekatan. Jadi ada rumus kayak rumus cepetnya gitu buat ngitung periode tuh. Tapi sekali lagi juga itu namanya periode pendekatan. Periode pendekatan. Nah, CU-nya ini bergantung ini ya SD satunya. Ya udah deh. Misalkan 1,5 gitu ya udah 1,5 dikali TA. Itu batas atas. Nah, ini adalah hitungan TA-nya ya. Ini kayak rumus cepatnya gitu. CT kali HNX. Jadi kalau ini ya tergantung ketinggian struktur sama X ini lihat dari sini. CT juga lihat dari sini. Jadi kalau misalkan rangka beton pemikul momen berarti X-nya ini ya. Terus CT-nya ini gitu. Terus masuk aja ke sini. Jadi bergantung sama jumlah lantai juga gitu dapat namanya periode fundamental pendekatan. Kayak rumus cepat mencari periode gitu loh. Nah, di kalian dia jadi batas atas periode ya, batas atas nih. Nah, nanti ada batas bawah. Oh ya, ini ada juga eh, sebagai alternatif diizinkan untuk pakai rumus yang ini kalau ketinggiannya tidak lebih dari 12. Jadi misalkan kalau masih satu lantai, apalagi kan satu lantai sekali lagi itu gak ngitungnya bisa cepet tuh, itu bisa pakai ini banget. Tapi kalau udah 13 lantai, 15 lantai, nah itu mungkin rumus cepatnya ini kayak kurang akurat gitu loh. Oh ya, terus tinggi antar tingkat juga sekurang-kurangnya 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak kayak gini, jadi ini rumusnya kurang akurat gitu aja.
namanya juga alternatif gitu kan. Nah, oh ya, terus ini di sini batas bawahnya TA ya. Jadi di sini batasnya TA. Nah, jadi ada batas bawah, ada batas atas. Nah, terus teman-teman tuh punya periode aktual. Let's say TC gitu kan, periode komputer atau calculation, periode calculation. Jadi entah teman-teman hasil running di etaps atau sub gitu ya, atau hasil teman-teman ngitung hand calculation pakai akar K per M lalu 2 pi per omega itu tadi tuh loh. Kan itu juga bisa. Itu juga T calculation. Jadi terserah ya mau manual atau apa output software. Tapi sekali lagi apa eh, yang namanya output software itu teman-teman harus memverifikasinya. Jadi nggak bisa teman-teman itu langsung percaya hasil yang keluar. Bisa aja nih teman-teman waktu inputnya salah. Ketika teman-teman inputnya salah, hasilnya pun akan tidak akan error. Maksudnya tuh keluar hasil, cuma hasilnya tuh salah gitu. Karena inputnya salah. Jadi itulah yang disebut garbage in, garbage out. Saya nggak tahu sih teman-teman masih mendengar istilah ini nggak. Jadi ininya adalah semua teknologi itu hanya menganalisis berdasarkan data yang teman-teman sediakan. Jadi kalau datanya aja juga salah, ya mah nggak tahu. Oh ini data salah gitu. Dia nggak tahu. Dia bakal running aja sesuai yang dia programkan, yang orang programkan ke dia, dia akan ya udah lakuin itu aja gitu. Ya kecuali teman-teman udah memprogramkan untuk mengeliminasi apa outlier misalkan itu juga bisa. Tapi sekali lagi itu kan berarti harus bikin sistem lagi gitu kan gitu. Pokoknya software itu cuma melakukan apa yang disuruh gitu dan tidak akan melakukan pekerjaan lebih dari itu gitu. Pokoknya dia nggak tahu entah datanya benar atau enggak run gitu kan. Nah, kalau inputnya salah nih, ya udah keluarannya juga ikut salah gitu. Gitu aja sih. Jadi apapun ya toolsnya, kemampuan engineering dan judgement dari teman-teman itu tetap diperlukan. Jadi nanti teman-teman tuh akan tahu, loh kok ini nggak make sense ya, ini kayaknya aneh gitu loh, kok bisa ditarik orang gayanya cuma cuma tekan gitu misalkan atau ya gitu. Jadi gitu-gitu tuh itu akan mendevelop perasaan gitu untuk merasakan wah ini gaya dalamnya salah. Ya misalkan kan teman-teman tahu kalau gaya dalam apa beban merata harusnya seperti ini gitu misalkan. Keluaran software nggak gitu. Nah bisa aja kan inputnya salah gitu ya. Jadi sekali lagi mm, yang berharganya itu adalah di otak teman-teman. Jadi apa judgement di sini penting. Jadi ketika ada keluaran yang tidak make sense dan aneh teman-teman udah kerasa tuh, wah ini salah nih, ini pasti lupa masukin apa gitu misalkan. Oh ini misalkan apa salah masukin apa gitu misalkan kayak gitu tuh. Disitulah ilmu teknik sipilnya. Bayangin aja kalau kalian langsung percaya ya, misalkan masukin data kan salah ya, keluarannya kan ikutan salah tuh. Lalu keluaran yang salah itu langsung kalian bangun. Nah, itu membahayakan, bisa-bisa gedungnya nanti fail gitu. Nanti membunuh orang tuh kita gitu. Gitu aja. Nah, jadi kalau misalkan periodenya ternyata dapat begini, kan di atas batas bawah, di bawah batas atas. Jadi nggak apa-apa ya. Kita pakai ini aja kan, apa adanya orang dia masuk di range kan. Tapi kalau di periodenya di sini, ya kena batas bawah yaitu TA gitu kan. Nah, kalau periodenya di sini, ini ya, ini TC di sini misal periodenya di atas batas atas, berarti harus pakai CUTA. Pokoknya harus di range ini aja gitu.
Nah, ini yang dimaksud maksudnya kayak gini. Itu ya. Jadi kalau TC lebih besar dari CUTA yang govern ya kan tadi ya orang di di kanan kan, CUTA tadi di kiri. Nah, kalau dia ada di range ya aman ya, tetap pakai TC. Kalau TC-nya kurang dari TA ya pakainya TA gitu aja sih. Ini aja tadi tuh. Batasnya pokoknya dari TA ke CUTA harus segini aja dari dia. Nah, ini tadi kalau digambarin ya. Ya gitu, oke. Nah, tadi teman-teman udah dapet ya, jadi kan misalkan ini si satenya tuh ya, ini kan. Nah, di sininya tuh berdasarkan peraturan ini. Si ini berdasarkan peraturan. Nah, statik ekivalen itu adalah merubah ini nih, jadi gaya tiap lantai di sini gitu. Nah, gimana caranya ngubah? Apakah 50% VB di lantai satu, 50% VB di lantai dua? Apakah seperti itu kan? Pertanyaannya, apakah dibagi rata? Apakah yang lantai atas lebih gede ataukah lantai bawah lebih gede? Nah, itu nanti disinilah distribusinya. Nih ya, jadi apa? Gaya seismik lateral di sebarang tingkat. Nah, ini tadi ya. Tadi saya pakainya V, tapi ini F ini dia pakainya ya FI gitu atau VI. Kalau besok pakainya pakainya FI ya. Ya gitu. Harus ditentukan dari pesawat berikut. Fx sama dengan CVx per V. CVx adalah Wx Hx pangkat K per sigma dari 1 sampai N WI HIK. CVX faktor distributif vertikal, V gaya lateral desain, ini tadi yang udah kita dapet ya, nanti didapat CS kali W itu, CS kali W besar ya. Nah, di sini ada WW kecil nih. Ini adalah berat seismik tapi per tingkat. Jadi ada WI, WX itu maksudnya adalah W lantai satu, lantai lantai dua, dan seterusnya gitu. Terus jadi ini berat per lantai gitu loh. Nah, lalu ada HI dan HX. Tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X. Jadi ya H1, jadi H lantai satu ya, H2 dan seterusnya. Lalu eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut. Untuk T kurang dari 0,5, K-nya 1, T lebih besar dari 2,5, K-nya 2, T 0,5 sampai 2,5 K-nya 2, atau ditentukan dengan interpolasi linear antara satu dan 2. Nah, distribusi gaya gempa. Nah, jadi eh, permasalahannya adalah ya, ini kan disuruh banget ya. Jadi mode satu kan bentuknya gini. Teman-teman kalau belajar jadi struktur di sini tuh ragam getar, mode shape, gitu kan? Apa? Atau bahasa Indonesia ragam getar, eh, bentuk ragam, sorry, bentuk ragam. Nah, ada juga ragam getar tuh yang omega satu gitu loh, ragam getar. Nah, jadi di sini mode satu, jadi ini ada omega satu, ragam getar satu ya, omega 2, ragam getar 2. Bentuknya kayak gini, bentuk ragamnya atau mode shape-nya. Itu. Ini bentuk ragam 2. Jadi coba inget tuh waktu UAS di instruknya. Kan gambar kayak gini tuh. Nah, ini kepake banget nih. Jadi nggak ada ilmu yang cuma iseng gitu ya. Jadi kepake ya teman-teman. Semua integral dan persamaan diferensial yang teman-teman temui di matematika yang nggak tahu bentuknya kayak gimana itu semua dipakai untuk menjelaskan realita kejadian apa di hidup kita gitu in life basis gitu. Nah,
gedung itu kejadiannya yang ini gitu. Jadi kombinasi antara mood 1 dan mood 2 dan mood semuanya. Jadi inget tuh harus 90% massa. Jadi apa kalau baru 2 mood aja belum 90 massa harus ditambah ya mood 3, mood 4. Kalau inget itu kalau misalkan di struk ngitung manual nih kan ada 4 SDOF ya, dapat 4 mood ini sebenarnya gitu. Jadi mau empat-empatnya gitu atau mungkin 3 mood aja udah 90%. Jadi ingat tuh kalau di UAS tuh ada hanya dengan memperhitungkan 2 ragam saja, kan ada gitu tuh. Nah, itu berarti tandanya misalkan ada 9 mood, cuma mood 1 sama mood 2 aja yang dijumlahin. Nah, itu coba buka lagi di instruknya kalau misalkan agak lupa-lupa gitu. Kalau misalkan F di lantai 1, jadi ya F di lantai 1 berarti butuh CV lantai 1 kali V. V ini VB tadi ya, yang CS kali W tadi loh. Gitu. Nah ini F di lantai 1 kayak gitu. Kalau F di lantai 2, ya udah ya F di lantai 2 berarti F2 sama dengan butuh CV2 berarti kan dikali V gitu. Nah, jadi X itu adalah lantai yang ditinjau gitu loh. Nah, em, ini CV. Jadi CV1 itu berarti W1 H1 per K gini ya. Per ini sigma WIHI. Jadi sigma dari ini ya W1 kali H1 pangkat K ditambah W2 dikali H2 pangkat K ditambah pokoknya semuanya ini kan ada 4 lantai berarti ada 4 kali ya W3 H3 K tambah W4 H4 K. Nah gitu jadi itu maksudnya itu jadi ini sigmanya di sini ini adalah si lantai yang mau dicari. Kalau 1 berarti ya 1. Kalau 2 berarti ya ini lantai 2 H2 juga gitu aja terus gitu. Nah kan nanti dapat ya CV di masing-masing lantai. Nanti dapat ini CV1, CV2, CV3, CV4 misalkan kan. Dikali sama V-nya nanti nanti dapat salah F4, F3, F2, F1. Nah, ini nih yang gini nih, gitu. Nah, jadi terjawab ya apakah, tadi apa sih tadi? Apakah 50% kata dia? Ternyata enggak kan? Berdasarkan, enggak 50% ya, tapi berdasarkan ini, si koefisien ini. Koefisien ini bergantung si di lantai itu terhadap penjumlahan total gitu kan. Oh ya, ada yang namanya ini K. K itu adalah faktor untuk mood tinggi. Jadi bayangin aja ada mod 1 sampai 12. Nah, mod 12 ini mod tinggi, mod 11, 10. Yang gitu tuh mod tinggi tuh, gitu. Nah, ini nilainya kayak gitu. Jadi makin makin apa? Makin kayak mod 1 banget gitu tuh 1 ya kayaknya ya. Nah, ini kayaknya 2 kalau apa? Ini gitu. Terus apa? Nilainya bisa interpolasi lah kalau di antaranya. Distribusi horizontal gaya seismik. Geser tingkat desain seismik di semua tingkat Wx harus ditentukan dari persamaan berikut. Vx sama dengan penjumlahan dari si VI lantai kita ya. Jadi dari I sampai N. Jadi kalau N-nya 10 ya F1, F2, F3 gitu aja dijumlahin. Gaya tingkat desain seismik harus didistribusikan pada berbagai elemen vertikal sistem memikul gaya seismik di tingkat yang ditinjau berdasarkan pada kekakuan lateral relatif elemen pemikul vertikal dan diafragma. Nah, ini adalah distribusi gaya yang terjadi. Jadi ya ternyata
apa di gaya Bezier di sini gitu didistribusikan ke tingkat-tingkatnya gitu ya. Ternyata bentuknya itu segitiga terbalik kayak gini. Ini tuh angka-angkanya nih, ini dihitung dari ini. Nah ini, jadi kan udah ngitung ini kan ya. Nah angka-angkanya itu tuh tadi dihitung guys. Jadi ini tadi ya, ternyata nggak 50 kali 50, 50 kan jadi besarnya sama ya. Nah ini enggak nih, yang atas ya yang lebih gede gitu. Nah ternyata bentuknya kayak gini. Nah ini tuh penjumlahan dari ini tuh ya si ini gitu. Jadi ini jumlahin kan. Nah, oke. Nah, kalau misalkan udah dapet gini, apa yang teman-teman lakukan? Nah, mulai pakai unstruknya habis itu. Jadi ya sebenarnya kan gaya gempa kan dinamik sebenarnya gaya gempa. Bayangin ya, gaya gempa tuh ini aja nih. Di sini tuh kanan kiri digoyang nih di apa sih tanahnya digoyang di sini kan sebenarnya dinamik ya. Tapi diubah jadi seolah-olah statik. Jadi yang digoyang di sini nih, tapi seolah-olah tuh kayak kalian punya gedung kayak gini, lalu kena gaya yang besarnya segini. Jadi ini udah ada angkanya, jadi ini misalkan ya ini ngarang ya, berapa ya? 50 kilonewton, 100 kilonewton, ya 150, terus 200 kilonewton, di 250 kilonewton. Nah, jadi udah ada angkanya. Nah, kalau udah ada angka kayak gini, kan ini beban statik. Kan angkanya cuma segini doang. Gitu loh. Jadi inilah yang kenapa makanya disebut statik ekivalen. Ini nih statik ekivalen. Karena kita pakai pendekatan statik linier ini gitu. Jadi ya ada makna ada banyak, ada 5 ya. Ya ada 4 secara tipe, tapi bentuknya ada 5. Jadi statik ekivalen ini kayak mengkonversi gaya gempa yang harusnya dinamik jadi statik gitu. Jadi cuma kayak gini. Eh, ini jadi kayak gini ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ya udah, kan teman-teman punya ilmu statikanya, punya ilmu anstruknya. Nah, jadi seolah-olah tuh kayak gedung terus kena beban yang bentuknya segitiga kayak gini. Tapi bekerjanya tiap lantai ya. Ini di sini nggak ada gaya ini. Jadi bukan beban garis ini. Jadi bener-bener bekerjanya tuh F5 tuh di lantai 5, set terpusat di lantai 5 ya. Jadi ini bukan, oh di sini berarti ada gaya lagi, di sini nggak ada, ini nggak ada nih, bukan gini ya. Ini jadi ini bukan beban garis segitiga, tapi ini beban bijian gitu, cuma bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi bebannya benar-benar ada di pusat lantai 5, pusat lantai 4, pusat lantai 3, pusat lantai 2, sama pusat lantai 1. Cuma ini terus dihubungin gini terus, oh jadi kayak segitiga gitu. Ya udah, ya udah ini masuk ke asupnya habis itu kan bisa dihitung. Kalau kena garis segini, kekakuannya segini gitu kan. Gitu. Gaya dalamnya berapa? Ini kan bisa dihitung ya. Keseimbangan beban kan. Jadi nanti dapat gaya geser si kolom ini, gaya geser kolom ini. Terus lenturnya dapat berapa? Jadi momen di kolom ini berapa kan bisa pakai statika sama unstruk, momen geser momen gitu. Jadi terus ini ada apa beam, terus ada kolom-kolom ini. Nah, ini kan bisa dihitung ya semuanya kan. Gitu. Momen kan bisa dihitung kan. Gaya dikalikan tinggi kan jadi momen. Kan itu juga masuk ke kolomnya juga gitu. Jadi ini langsung murni aja langsung ke mata kuliah statika sama unstruknya gitu aja. Begitulah cara eh, prosedur analisis nomor 1 yang namanya statik ekivalen.
Nah, ini ada soal. Ini cuma buat coba gambarin kayak gininya beserta angka-angkanya ini aja nih. Gitu. Soalnya cuma kayak gitu. Jadi coba teman-teman membuat stat ekivalennya ini gitu ya. Hitung W dulu gitu kan. W struktur terus hitung V. Terus habis itu hitung koefisien per lantai itu ya. Terus hitung per gaya per lantai. Nah, ini cuma 3 tingkat, jadi ini bakal bakal ini dia lebih sulit. Jadi teman-teman cuma 3 lantai ya, paling cuma gini kan, cuma sampai sini nih gambarnya gitu kan. Jadi cuma ada 3 F gitu kan. Nah ceritanya kan inget tuh lagi ya, coba kesini lagi. Buat ngitung W itu kan ini ya nih, ini kan SID. Ya udah ini dulu ya. Ini kan dead load ini berdasarkan ukuran si kolom, ukuran si balok ya, volume dikalikan massa jenis gitu kan, dapat kan beratnya gitu kan. Terus juga ini itu adalah yang nempel-nempel, jadi plafon, lantai, bla 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 gitu kan, dikalikan apa massa jenisnya juga dapat gitu kan. Nah, terus habis itu jangan lupa ini kalau misalnya ada level. Nah, cuma di soalnya ini disederhanakan. Teman-teman nggak usah ngitung per balok, per lantai. Ini udah dijumlahin. Jadi pokoknya dalam satu lantai, balok dalam satu lantai itu kalau udah dihitung 130 kilonewton. Pelat dalam satu lantai ternyata 250. Kolom dalam satu lantai 50. Dinding dalam satu lantai 530. Jadi SIDL gitu-gitu ya. Nah, udah dihitungin nih. Berarti kan ya udah tinggal jumlahin aja ya teman-teman ya gitu. Terus ini juga nggak ada live load ceritanya ya. Terus nah, cuma jadi di lantai atas beratnya beda sendiri. Jadi ya udah nanti teman-teman hitung aja ya berat per lantai gitu. Jangan lupa di lantai atas beratnya beda sendiri. Nah, ini sama ini beratnya ceritanya lantainya tipikal. Jadi ya penjumlahan balok, pelat, kolom, dinding. Dijumlahin nanti jadi berat satu lantai. Lantai duanya juga tipikal sama ya. Cuma lantai atasnya aja beratnya beda. Ini kan logis ya. Biasanya di atas kita buat pakai rooftop, nggak ada tuh dindingnya gitu-gitu kan. Misalkan ya pokoknya beda sendiri aja biasanya lantai atas. Jadi biar agak make sense gitu lantai atas beda. Tapi kalau misalkan apa ya, misalkan ketemu kasus di mana lantainya sama semua, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya sangat mungkin lebih kayak gini. Biasanya lantai atas tuh beda sendiri memang. Peruntukannya beda sendiri, segalanya beda gitu kan. Kadang-kadang dikasih tanaman, kadang-kadang ya pokoknya beda sendiri aja gitu kan. Bayangin aja kayak PPAG gitu kan. PPAG PPAG 1 ya kan beda sendiri lantai atas. Lantai lantai 1A kan ya maksudnya untuk kantor gitu kan ya masih masih mirip-mirip lah. Lantai atas kan buat rooftop, buat taman jelas banget beda. Ya gitulah pokoknya ceritanya gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung volume gitu-gitu. Tapi nanti kalau proyek ngitungnya volume kan teman-teman nggak bisa dapat kayak gini. Ya harus ngitungnya bener-bener mentah ya dari denah itu gitu. Nah, lakukan prosedur gaya statik Kavling hingga gambar distribusi gaya gempa statik beserta angka gayanya yang tadi slide sebelumnya ya. Pada bangunan gedung tersebut, bila diketahui CS adalah 0,15. Nah, jadi ingat lagi CS itu sebenarnya dari perkawinan respons spektra akibat periode. Tadi mana? Nah, ini ya, jadi dari sini nih. Ya, jadi periodenya berapa, kawinin ke respons spektra tuh, nanti dapat. Atau si rumus 31, 32, 33. Ini rumus respons spektra semua. Sama ada CS min ya, jangan lupa CS min. Nah, ini juga kasus khusus, gitu kan. Nah, ini juga kasus khusus juga ini. Nah, pokoknya kan CS harusnya gitu ya. Dan jangan lupa kalau ada arah X beda sama arah Y, berarti ada CS arah X sama CS arah Y, gitu. Aslinya seperti itu. Tetapi dalam soal ini, teman-teman cuma ngitung satu arah aja dan CS-nya udah dihitungin. Tadi. Nah, gitu.
Tapi sekali lagi nanti kalau di proyek kayak gitu aja kan teman-teman punya respon spektra, tinggal ngitung periodenya ya, terus baca di respon spektranya untuk periode sekian, CS-nya, SA-nya berapa buat jadi CS. Lalu gunakan K1 ini udah bilang ya. Nah, ya udah gitu kan. Nah, gitu aja. Jadi bikin kayak gininya, oke? Ditunggu minggu depan di IDE-nya. Ya, terakhir Selasa 2359 sama. Kalau ada pertanyaan silahkan chat saya di IDE.